Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Eng Indo Translation. Pada kesempatan ini kali kita akan belajar tentang textual reliability ya. Artinya apa? Kita akan bicara tentang keterpercayaan teks ya, atau teks yang reliable, kira seperti itulah intinya ya. Oke. Jadi kita akan pelajari bagaimana cara membuat teks itu reliable ya, dapat dipercaya dia untuk sebagai sebuah hasil terjemahan. Oke. Kalau kita bicara tentang konsep reliability dalam translation, jadi reliability itu adalah the similar meaning what is translated with original. Jadi kalau kita melihat reliability itu sendiri, jadi reliable itu atau reliability artinya adalah kemiripan arti dari apa yang diterjemahkan dengan aslinya. Jadi ketika kita menerjemahkan sebuah teks, maka teks yang akan diterjemahkan itu dengan hasil terjemahan itu memiliki arti atau pesan yang seharusnya sama, tapi kalau tidak bisa sama, berarti mirip paling tidak ya. Kemiripannya itu. The higher of the match means the greater reliability. Semakin tinggi tingkat kecocokannya antara pesan ya, maka semakin besar pula tingkat reliabilitasnya. Jadi kita seorang penerjemah harus mencocokkan pesan antara teks yang akan kita terjemahkan dengan hasil terjemahan kita sendiri. The original language text and the translated text should be interchangeable in all respect. Jadi teks asli dengan teks yang sudah diterjemahkan seharusnya interchangeable, dapat berganti ya dari seluruh respect ya, dari seluruh hal-hal yang patut dipertimbangkan ya. Misalnya dari equivalency gitu ya, dari accuracy, dari clarity, jadi di semua komponen lah. Itu maksudnya. Jadi ketika kita menerjemahkan sebuah teks itu, maka kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek terjemahan ya. Jadi aspek-aspek terjemahan itu yang dapat nanti membuat hasil terjemahan kita itu menjadi baik. Di intinya dari konsep reliability itu adalah kemiripan pesan, kemiripan arti dari teks sumber ke bahasa targetnya. Selanjutnya, a text reliability consists in the trust user can place in it or encourage others to place in it as a representation or reproduction of the original. To put that differently, a text reliability consists in the user willingness to base future action on an assumed relation between original and the translation. Jadi reliabilitas dari sebuah teks itu terdiri dari atau berada pada in the trust user ya. Bagaimana seorang penerjemah itu bisa menempatkannya ya, atau encourage others, ataupun mendorong ataupun memberi nasihat mungkin ya, other to place in it, untuk menempatkan reliabilitas itu di dalamnya sebagai suatu representasi atau reproduksi dari teks sumber. Maksudnya apa ini? Jadi reliabilitas dari teks itu sendiri itu tergantung dari si penerjemah itu sendiri ataupun dari pihak-pihak lain yang membantu bagaimana nanti sebuah teks itu menjadi perwakilan ataupun menjadi hasil dari teks yang sudah diterjemahkan. Jadi reliabilitas teks itu terdiri bergantung kepada si penerjemahnya juga ya, dan bagaimana pihak-pihak lain juga nanti membantu. Misalnya
si penerjemah itu. Terus ada nanti menggunakan misalnya ada dictionary gitu ya, atau misalnya kita juga minta bantuan kepada proofreader boleh juga ya. Boleh juga kita minta kepada third party, pihak ketiga, ataupun kita minta bantuan kepada customer kita juga tidak ada masalah itu. To put that differently, a text reliability consists in the user willingness to base future action on assumed relation between the original and the translation. Jadi, a text reliability consists in the user willingness. Jadi, bagaimana secara penerjemah ataupun nanti sepengguna hasil terjemahan itu melakukan yang namanya assume ya. Jadi dia memperkirakan ya, melakukan proses penerjemahan lah ya, antara teks asli dengan teks yang sudah terjemahkan. Oke. Mungkin teman-teman masih ingat yang dengan istilah back translation ya. Jadi back translation itu kita menerjemahkan kembali hasil dari terjemahan kita secok dengan hasil dengan original dari teks itu sendiri. Jadi ketika kita ingin melakukan reliabilitas dari sebuah teks itu, ya jadi bagaimana usaha dari si penerjemah itu supaya dia mendapatkan keterpercayaan dari sebuah teks itu sendiri. Jadi bagaimana usahanya, bagaimana langkah-langkahnya, itu yang harus dia lakukan ya. Oke. Jadi bagaimana caranya untuk membuat teks dari sebuah translation itu reliable? The first way is get the grammar application and tool. Cara yang pertama itu adalah kita harus mendapatkan atau menggunakan aplikasi grammar ataupun alat-alatnya, boleh ya. Saat sekarang ini ada begitu banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun alat bisa online atau offline ya, untuk membantu proses grammar. Ada istilah Grammarly juga ya. Ada juga begitu banyak alat online translation. Jadi ada begitu banyak alat-alat yang bisa membantu kita untuk menerjemahkan teks sendiri ya. Sebagai seorang penerjemah tentu saja kita harus bisa menggunakan yang online dengan offline seperti itu ya. Untuk menggunakan software seperti itu tentu kita harus memiliki komputer atau laptop yang bisa mengoperasikannya ya. Usahakan kita menggunakan beberapa dictionary ataupun beberapa tool sehingga kita dapat membandingkan hasil satu terjemahan dari satu software dengan software yang lain. Jangan hanya menggunakan satu software dan kita langsung percaya dengan itu, jangan ya. Kita harus menggunakan beberapa dan membandingkan beberapa supaya hasil terjemahan kita itu baik ya. Yang kedua, apply the common practices. The common practices ini penting ya. Seorang penerjemah itu seharusnya dia sering latihan ya. Latihan menerjemah dengan begitu banyak proyek gitu ya. Jangan sampai kita tidak latihan untuk menerjemah ya. Sering-seringlah membaca, sering-seringlah menjadi proofreader kalau bisa gitu ya. Menerjemahkan. Latihan itu penting ya. Jangan nanti misalnya ketika kita tidak ada kerja terus kita tidak ada latihan menerjemah, itu susah ya. Karena menerjemah itu tergantung sense kita, perasaan kita ya, skill dia harus dilatih ya. Number 3, follow the rule the winner is the original language. Ikutilah aturan bahwasanya the winner is the original language. Artinya apa? Segala sesuatu nanti hasil terjemahan itu dia harus berdasarkan dari bahasa sumber itu. Bahasa sumber itulah yang menghukum kita nanti ya. Jadi apa yang masuk dengan bahasa sumber itu pesannya ya. Pesannya bukan strukturnya. Jadi yang kita harus pertimbangkan itu adalah pesan dari original language itu sendiri atau bahasa sumber itu sendiri. Jadi jangan sampai ketika kita menerjemah pesannya tidak tersampaikan. Nomor 4, reread the text few times. Ini penting. Sering-seringlah kita membaca setelah kita menerjemah ya.
Jangan hanya selesai kita menerjemah, kita langsung selesaikan, atau kita anggap itu sebuah terjemahan, tidak bisa seperti itu. Kita harus baca beberapa kali, ya, sehingga kita mendapatkan hasil yang sempurna atau hasil yang terbaik. Bisa juga kita minta orang lain untuk membaca, ya. Semakin banyak orang memberikan kontribusi, semakin banyak baguslah hasil terjemahan kita. Next, number 5, compare both text. Bandingkanlah antara bahasa sumber dengan bahasa target. Oke, jadi dengan kita selesai menerjemah, coba kita lihat kembali, atau boleh juga kita lakukan yang namanya back translation tadi. Kita terjemahkan kembali hasil terjemahan kita ke dalam bahasa sumbernya. Cocok enggak hasilnya? Sama enggak maksudnya? Itu yang penting, ya. Jadi kita harus bandingkan antara teks asli dengan teks terjemahan. Number 6, check and edit your own word. Ini penting. Kita periksa dan mengedit pekerjaan kita. Sebagai seorang penerjemah, kita harus bisa mengecek dan mengedit, ya. Jumlah halaman, grammar, gitu ya, layoutnya, tampilannya, judulnya sudah pas kah tidak, ada halaman yang tidak terjemahkan. Kita harus mencek seperti itu. Jangan sampai kita lupa dengan pekerjaan-pekerjaan kita, ya. Oke, kita tidak boleh abai untuk itu. Number 7, pay attention to the root word. Ini pastikanlah kita memang fokus kepada akar kata. Misalnya seperti kata-kata seperti ini, misalnya development. Mana sih akar katanya develop, ya? Apakah develop bisa kita gabungkan dengan main? Boleh, gitu ya. Apakah develop bisa jadikan developing? Bisa juga. Jadi akar kata dari sebuah kata yang akan kita gunakan itu pastikanlah teman-teman tahu atau pas menggunakannya, ya. Boleh kita cek di Google juga, ataupun di di online dictionary juga bisa, ataupun di online translation juga bisa untuk mengetahui root word seperti ini, ya. Oke. Number 8, focus on translation accuracy. Ini penting. Jadi akurasi, ketepatan dalam proses penerjemahan itu penting, ya. Ketepatan dari segi kalimat, paragraf, judul, gitu ya, subheading. Itu harus pas, ya. Jangan sampai tidak tepat, ya, karena ketepatan itu penting. Semakin tepat dia terjemahan kita, maka semakin betul lah dia terjemahan kita itu. Gitu ya. Number 9, pay attention to the part of speech. Ini kelompok-kelompok kata. Mungkin teman udah belajar juga. Misalnya seperti noun, adverb, pronoun, preposition, conjunction, gitu ya. Ada artikel, ada interjection. Jadi part of speech itu memang harus kita pahami sebagai seorang penerjemah. Bagaimana cara merubah kata dari kata sifat menjadi kata benda, merubah kata benda menjadi kata sifat, atau kata keterangan. Kita harus bisa seperti itu. Ada rumus-rumusnya, harus kita pahami, ya. Number 10, check headers. Pastikanlah header, ya. Header, judul-judul, ya, bagian-bagian judul. Dan selanjutnya be unique. Be unique ini kita memang harus jangan sampai terjemahan kita tuh monoton dia. Misalnya seperti ini. Ketika teman-teman melihat nanti dari sebuah teks bahasa Indonesia, ya, misalnya menyusun. Menyusun itu kan ada banyak bahasa Inggrisnya. Jangan hanya nanti awalannya itu adalah arrange semua. Gitu ya. Arrange ada 1 sampai 5 arranges kita pakai, salah kita itu, ya. Berarti tidak unik kita. Jadi ada begitu banyak pilihannya. Jadi untuk menyusun itu sendiri ada mungkin istilahnya ada administering, ada arranging, ada managing, gitu ya. Ada begitu banyak pilihan-pilihan dari atau structuring, ada begitu banyak pilihan-pilihan dari kata itu sebenarnya. Jadi dalam proses penerjemahan seharusnya dia tidak boleh monoton, ya. Itu aja katanya, tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa memvariasikan antara pasif dengan aktif seperti itu. Kita harus mampu menggunakan kalimat, membolak-balikkan kalimat, ya. Kita harus bisa menggunakan kalimat itu yang panjang ataupun yang
pendek seperti itu. Next, ada beberapa tipe dari text reliability sendiri. Yang pertama adalah literalism. Nah, literalism itu apa? The translation follow the original word for word or as close that ideal as possible. The syntactic structure of the source text is painfully evident in the translation. Ini literalism ini merupakan suatu penerjemahan yang berbasis kepada kata per kata ya. Nah, jadi dia melihat kata per kata, cocok nak kata per katanya ya diterjemahkan seperti itu. Oke. Jadi kata-kata yang dihasilkan dalam proses nanti bahasa sumber atau bahasa target itu dicocokkan dia. Jadi yang difokuskan katanya, jangan sampai ada nanti kata yang lupa untuk diterjemahkan ya. Kata-kata kunci itu dipertimbangkan ya. Bagaimana cara kita mengolahnya? Apakah kita akan menjadikan dia kalimat pasif atau kita menggunakan dia kalimat aktif seperti itu? Oke, number 2 foreignism. Foreignism ini mungkin teman sudah belajar juga kemarin ya. Ada istilah borrowing kan. Jadi bagaimana cara kita nanti menggunakan istilah-istilah asing dalam bahasa Inggris itu ya. Kalau memang ada padanannya yang pas, maka boleh saja kita menerjemahkannya ke dalam bahasa target kita. Tetapi kalau misalnya tidak ada padanannya, ya sudah kita pakai saja istilah tersebut. Itu namanya, tekniknya adalah borrowing ya. Kita kan sudah belajar ya, teknik borrowing itu namanya. Yang ketiga adalah fluency ya. Translation is so accessible and readable for the target language reader as to seem like an original in the target language. It never makes the reader stop and reflect that this is in fact a translation. Jadi kelancaran ya. Jadi ketika kita menerjemah itu, seharusnya hasil terjemahan kita itu tidak seperti sebuah terjemahan. Itulah hasil terjemahan yang terbaik itu ya. Jadi ketika orang menerjemah itu serasa dia itu memang buku asli atau sebuah teks asli, bukan teks yang sudah diterjemahkan. Nah, itu namanya fluensinya bagus ya. Nah, jadi naturality-nya ya, naturalnya bagus. Tapi apakah semua orang itu bisa? Itu yang kita belajar ya. Jadi memang level yang terbaik dari sebuah translation itu adalah the best translation is not like a translation. Itu dia. Jadi sebuah terjemahan yang baik itu bukanlah seperti sebuah terjemahannya. Oke. Selanjutnya, summary the translation cover the main points or gist of the original. Ini perhatikanlah kembali poin-poin ya, poin-poin atau ide-ide atau ide utama dari setiap paragraf gitu ya, atau setiap kalimat ya yang akan kita terjemahkan. Jangan sampai nanti berubah ide utamanya itu ya. Nah, ataupun poin-poin yang akan disampaikan dari sebuah terjemahan tersebut. Oke. Jadi ketika nanti teman-teman menerjemahkan, pastikan kita sudah mengetahui artinya. Pastikan juga kita sudah tahu nanti apa sebenarnya yang ingin kita terjemahkan ya. Jangan langsung kita terjemahkan, nampak kalimatnya langsung terjemahkan. Bukan seperti itu caranya. Pahami dulu ya. Pahami dulu apa poin-poinnya. Nah, baru nanti kita coba terjemahkan. Oke. Kita masuk kepada yang kelima, commentary. Nah, commentary itu the translation unpack or unfold the hidden complexities of the original, exploring the length implication that remain unstated of how stated in the original. Jadi dalam proses penerjemahan itu sendiri bisa saja nanti ada kata-kata ataupun misalnya ada kalimat ataupun paragraf yang kurang bisa dipahami dengan baik ya. Maka kita sebagai penerjemah itulah yang harus kita explore. Haruslah itu yang kita buat. Jangan sulit pada bahasa sumbernya, sulit pula pada translation. Jangan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang tidak selalu bahasa sumbernya itu mudah untuk dimengerti, mudah untuk dibaca. Maka kalau kita menerjemah, harus kita membuat orang mengerti dengan apa yang kita terjemahkan.
Nah, itu caranya ya. Jadi harus kita rubah dia bagaimana supaya orang dapat paham atau mengerti dengan teks yang kita terjemahkan tersebut. Itu namanya commentary ya. Nah, kita memberikan sasaran ataupun kita mengubah ya dari bentuk pemahaman ya. Jadi orang langsung paham dengan apa yang kita terjemahkan ya. Next, commentary. The translation summarize some passages briefly while commenting closely on others. The passage in the original that most concern the user are unpacked. The important passage are summarized. Ini. Misalnya kalau tidak dapat lagi kita terjemahkan atau kita takut sekali dengan maksudnya, misalnya kalau kita menerjemahkan legal dokumen ya atau teks-teks yang berbau hukum, kalau memang kita tidak tahu sekali dengan apa yang akan kita terjemahkan itu, pusing kita maksudnya, mungkin bisa saja kita memberikan yang namanya komen sendiri ya. Kita tulis misalnya, kita tanyakan kepada customer juga boleh untuk itu. Oke, mana hal yang patut dipertanyakan, patut yang kita tahu maksudnya apa. Jadi itu nanti yang akan bisa kita terjemahkan ya. Itu boleh juga, tidak ada masalah. Itulah fungsi dari pihak ketiga ataupun customer itu sendiri. Jadi customer itu dia tahu sebenarnya dengan apa teks itu sendiri ya. Kalau seandainya tidak tahu dengan apa teks itu sendiri, maka terpaksa kita minta nanti orang yang sudah mengerti dengan bidang yang kita terjemahkan itu ya, supaya nanti kita tidak salah dalam proses penerjemahan ya. Oke. Yang terakhir adaptation namanya. Nah, adaptation itu apa? The translation recast the original so as to have the desired impact on audience that is substantially different from that of the original. As when adult text adapted for children, written text adapted for television. Advertising campaign designed to associate product with sophistication uses entirely different images of sophistication in the source and target language. Ini advertising ini lebih terkait kepada terjemahan ini untuk siapa. Nah, gitu ya. Ketika terjemahan ini misalnya untuk bahasa akademik atau akademisi, tentu bahasa-bahasanya bahasa akademik pula yang kita pakai. Misalnya kita menerjemahkan teks-teks untuk anak-anak, tentu bahasanya bahasa yang ringan, yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Jangan bahasa-bahasa yang berat gitu ya. Ketika kita menerjemahkan misalnya bahasa-bahasa yang berbau ataupun memiliki bidang kedokteran atau kimia, tentu istilah itu pula yang kita pakai ya. Jangan yang berbeda pula kita pakai, nanti akan salah artinya. Jadi ketika kita menerjemah, kita sesuaikan dengan siapa audiens kita, siapa akan memakai hasil terjemahan kita ini ya. Itu namanya adaptation. Dan yang terakhir adalah encryption. The translation request the original so as to hide its meaning or message from one group while still making it accessible to another group which possesses the key. Encryption ini lebih kepada bagaimana kita menggali arti dari sebuah terjemahan ya. Jadi seringkali ketika kita membaca bahasa sumber itu ada begitu banyak kalimat-kalimat ataupun teks yang kadang-kadang kita tidak pahami apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Maka sebagai seorang penerjemah kita harus membuat bagaimana teks itu mudah dipahami. Karena ketika kita menerjemahkan, orang harus paham dengan apa yang kita sampaikan. Itu encryption ya. Kita buat dia teks itu mudah dipahami ya. Recast the original ya. Kita harus membuka ya, atau membuat dari original itu mudah dipahami dari orang lain. Jadi pada bahasa sumbernya mungkin dia rumit, tetapi pada bahasa targetnya maka terjemahannya itu dapat dipahami dengan baik oleh si pembaca ataupun customer kita. Oke, kira-kira itulah topik kita untuk hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.